Untuk selanjutnya, saya sudah nomor 2 sudah terwakili, baik fungsi peluang maupun fungsi kumulatifnya. Sekarang kita akan coba untuk nomor 3. Jadi nomor 1 binomial, nomor 2 hipergeometri, nomor 3 distribusi apakah yang keluar? Untuk nomor 3 langsung saya panggil aja karena Pak Aziz, saya mau bertanya. yang soal apa Mbak? Silahkan. Enggak tentang ini Pak, tentang nilai UTS-nya. Iya, kenapa UTS-nya? Kan tadi kan di share screen-nya Pak Aziz kan ada komen-komennya gitu kan ya Pak ya dari jenengan. Ya. Nah, kalau bisa lihat komennya itu gimana Pak? Maksudnya kan kita pengen tahu mana yang benar, mana yang salah. Berarti Gitu. itu nggak kelihatan komennya ya? Iya, tulisannya not permitted gitu Pak, Oh tidak. gitu. Berarti nilainya saja yang keluar ya? Iya, nilainya saja Pak. Terus Ya kan nanti nggak tahu per soalnya dapat berapa nilainya. saya rubah settingannya supaya terlihat komennya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih diingatkan ya karena saya juga tidak tahu. Ada lagi pertanyaan atau yang masalah jawaban? Kalau nggak ada, saya ingin membahas nomor 3A. Saya wakilkan kepada ini Mas Heri Kumala Cahya, ada nggak ya tadi? Heri Kumala Cahya, oh nggak ada. Kalau begitu Mbak Vidya Raihatul Masyifa, ada nggak ya? Videonya izin Bapak. Oh, izin. Nggih. Mbak Indri Fatihu Aflif ada? Halo Pak. Oh iya, Mbak Indri suaranya menggema. Nggih Pak. Silakan Mbak Indri, itu tampilannya untuk dibahas. Nggih Pak. Maaf Pak ya kalau misal saya ada agak sedikit lupa. Oh iya. Jadi di sini soalnya kan ada 3 dari 5 bola yang disediakan. Kemungkinan gagal masuk pada suatu permainan. Jadi kalau menurut saya itu gagal masuk itu untuk konteks suksesnya. Kemudian tentukan peluang bola masuk yang ketiga setelah pelemparan ke-7. Jadi saya mengiranya ini ada 7 kali pelemparan. Oh, nggih, 7 kali pelemparan. Kemudian suruh menentukan peluang bola yang ketiga. Jadi saya menuliskannya N kecilnya itu 7, kemudian X-nya itu tadi 3. Kemudian peluangnya itu 2/5. 2/5 ini saya dari 3 dari 5 bola itu, tapi untuk peluang suksesnya itu 2/5 karena menurut saya 3/5 itu yang gagalnya tadi. Jadi yang suksesnya itu 2/5. Saya begitu Pak. Kemudian saya menggunakan binomial negatif. Dengan rumus Apa binomial negatif Mbak? Dijelaskan. Kenapa binomial negatif? Ya nanti yang lain paham. Karena dicari yang sukses terakhirnya itu Pak. Sukses yang ke X yang ketiga itu Pak.
Ya, sukses yang ketiga di mana tempatnya? Yang terakhir. Oke, yang di setelah pelemparan ketujuh itu, yang terakhir. Jadi harus pakai binomial negatif karena alasannya itu, Mbak ya. Oke, Pak. Lanjutkan. Oke. Jadi saya menggunakan rumusnya kombinasi dari N-1 dengan X-1 dikalikan dengan peluang yang dipangkatkan dengan X-nya tadi, dikalikan dengan peluang gagalnya dipangkatkan N-X yang sesuai diketahui. Kemudian saya menghitungnya dengan Excel menggunakan yang distribusi negatif binomial distribution. Jadi mendapatkan hasil 0,12442. Ya, cukup Mbak Indri. Ada yang dipertanyakan teman-temannya, silahkan. Di sini saya kan juga kayaknya insya Allah ini Pak dapat nilai ini juga. Nilai ini soal ini dapat nilai ini juga. Insya Allah kayaknya Pak. Nah waktu itu saya itu bingung Pak, itu pakai hiper atau tidak, pakai hiper atau binom. Kalau binom itu kan pengembalian Pak. Kalau hiper itu tanpa pengembalian. Ya. Nah di soal sini kan tidak ada kata-kata pengembalian. Ya. Tapi saya pakai binomial. Bingung Pak antara binomial sama hiper. Di sini tidak ada keterangan bolanya untuk dikembalikan apa tidak, ya kan? Ya. Tentukan peluang bola masuk yang ketiga setelah pelemparan ketujuh. Jadi di sini kalau melihat kalimat ini, yaitu ditentukan peluang terjadinya kejadian sukses yang tertentu pada posisi terakhir, maka ini jelas adalah distribusinya negatif, ya kan? Ya. Ya, negatif. Cuman negatifnya binomial atau hipergeometri, ya kan? Bedanya adalah dikembalikan apa tidak. Nah, kan di sini untuk ini adalah bola yang dimasukkan dalam sebuah permainan, ya. Bolanya dimasukkan permainan. Bolanya seperti bola basket atau bola yang ada di game-game tertentu. Bolanya tuh dipakai lagi apa dibawa pulang? Dipakai lagi. Dipakai lagi karena ini pada sebuah game permainan bolanya pasti seperti bola basket atau bola yang di game-game zone itu. Bolanya kan dipakai lagi. Masuk, dikembalikan lagi, dipakai lagi, dipakai lagi. Jadi dengan logika ini pasti dengan pengembalian. Oh ya. Negatif. Jadi bolanya nggak dilempar hilang begitu, dilempar masuk ke sungai hilang enggak, tapi dilempar dipakai lagi, dilempar dipakai lagi karena di sini pada suatu permainan. Jadi bolanya dipakai lagi. Kalau bolanya diambil dibawa pulang, bolanya habis panitia nanti. Iya Pak. Jadi logikanya seperti itu kita pakai, karena kan nggak diketahui, kita harus pandai-pandai menggunakan logika realistisnya gimana. Itu Mbak Ijma ya. Oke, sampun masuk. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada lagi silakan pertanyaan lain. Nggak ada. Saya bertanya kepada yang lain, terutama Mbak Windiar dulu. Ada nggak Mbak Windiar? Kayaknya Mbak Windiar tidak ada. Mbak Windiar ini sering tidak bisa masuk ya, nggak tahu kenapa. Padahal senior. Ini sudah kena merah di absensi saya. Sudah ada tanda. Dia jarang masuk, tugas-tugasnya begitu, soal UTS-nya begini. Nah ini sudah gimana ya, senior tapi ya bagaimana, yang mau nggak mau ya harus ngulang tahun depan, bisa jadi gitu. Kalau Mbak Rohmatil ini mungkin salah hitung ya Mbak Rohmatil. Ada Mbak Rohmatil, Hamidah,
rahmatil hamidah. Kayaknya nggak ada ya. Ya, Mbak Rahmatil nggak ada. Mbak Devi Amelia Rahma ada nggak ya? Devi izin Bapak. Izin. Nggih. Wow. Kalau Mbak Helmalia, ada Mbak Helmalia? Iya, Pak. Mbak Helmalia, sama benar distribusinya minimal negatif, ya. Apa yang keliru di sini? Peluangnya, Pak. Saya 3/5. Harusnya berapa? 2/5. Karena di sini gagal, ini 3/5. Yang masuk berapa? Kan sisanya harusnya. Jangan salah masukkan peluang. Iya, Pak. Jadi nilainya saya kurangi, Mbak ya. Iya. Oke. Untuk kelas langsung Mbak Istiana Nuraini ada Mbak Istiana? Istiana tidak ada. Mbak Mega Nur Aziza ada Mbak Mega? Mbak Mega nggak ada. Nggak masuk ya. Kalau Mbak Fani ini juga salah peluang ya, sama dengan kasusnya tadi. Jadi nilainya peluangnya salah. Mas Ari Anggoro, mana Mas Ari? Kayaknya tadi nggak ada ya. Oke, cukup untuk soal nomor 3. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke 3B. Oh, nomor 4 aja ya, karena waktunya terbatas. Nanti aja kalau nomor 4 aja. Nomor 3 itu binomial negatif, tetapi ada beberapa yang geometri karena suksesnya cuma sekali di terakhir. Jadi kasusnya binomial negatif itu sama dengan geometri, cuma kalau geometri kan sekali saja terakhir itu geometri. Jadi tidak perlu karena sudah terwakili di binomial negatif. Saya lanjutkan ke nomor 4. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Mbak Nabila, ada yang tanyakan. Yang 3B itu, Pak, kan ada yang soalnya itu kan, Pak, pokoknya antara yang pertama itu masuk bolanya atau yang lemparan ketiga itu gagal gitu kan, Pak ya. Nah, itu yang gagal itu pakai peluangnya gagal atau peluangnya sukses ya, Pak? Saya bingung, Pak, itunya. Perlu dibahas ini berarti. Nggih, Pak. 3B. B saya panggil untuk membahasnya.
Pelemparan gagal. 3C berarti Pak, bukan yang ini. Oh, Yang tiga. ada apa? Ya, yang ada satu kali masuk atau yang pelemparan terakhir gagal. Ya. Tiga C ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak, yang ini, Pak. Tiga C. Ini saya minta dibahas Mbak Kirannya. Ya, Mbak Kirannya. Mbak Kirania ada Mbak ya? Hadir, Pak. Oke, silakan Mbak Kirania itu dibahas apa yang ada di layar. Soalnya diketahui 3 dari 5 bola yang disediakan kemungkinan gagal masuk pada suatu permainan. Tentukan peluang bola gagal yang ketiga setelah pelemparan ke-7. Diketahui X-nya X-nya itu 3, N-nya itu jumlahnya itu 7. Untuk peluangnya pakai 3/5 sama dengan 0,6. Yang ditanyakan berapa peluang bola gagal yang ketiga setelah pelemparan ke-7. Di sini untuk distribusinya menggunakan distribusi binomial negatif. Soalnya mengapa saya pakai binomial negatif? Karena tentukan peluang bola gagal yang ketiga setelah pelemparan ke-7. Berarti itu suksesnya itu di yang terakhir. Jadi memakai binomial negatif. Untuk X-nya sama dengan 3 setelah dimasukkan menggunakan rumus binomial negatif, dihitung menggunakan Excel, ketemu hasilnya 0,080295. Oke, cukup Mbak Kirannya. Nah, seperti itu Mbak Nabila, apa yang ditanyakan? Itu Pak, berarti kalau misalnya yang ditanyakan gagal, berarti peluangnya yang dipakai juga gagal nih Pak? Iya, kalau yang ditanyakan gagal, maka peluang gagal itu kita pakai. Karena di sini yang kita hitung pangkatnya, itu banyaknya yang gagal, maka peluangnya juga peluang yang gagal. Jadi di sini yang gagal kan 3/5 atau 0,6. Jadi di sini 0,6. Peluangnya berapa kali? 3 kali kan, maka pangkat 3. Sisanya yang masuk 0,4, pangkat ya sisa 7/3. Ya, cuman ini untuk lebih teliti Mbak Kirania, kalau ada dalam ini 7/3 ikut pangkat, jadi dikurungi dulu ini ya. 7/3 dikurungi supaya dia menjadi ikut pangkat. Kemudian ini kan harus ada kali kan ini. Di sela-sela ada perkalian. Kalau nggak dikali boleh dikurungi semua. Kurung-kurung itu menunjukkan perkalian. Baik, Pak. Dengan salah kurung, salah apa? Bukan salah sih, kurang kurung itu saya maklumi, tapi selanjutnya hati-hati. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Jadi Mbak Nabila sekarang udah paham bahwa itu peluangnya kalau ditanyakan gagal ya kita gunakan peluang gagal, jangan sampai peluangnya orang kita pakai peluang yang nggak sesuai nanti. Jadi yang jelas negatif itu di sini masing-masing nilainya dikurangi satu itu ciri khususnya untuk distribusi peluangnya. Dan yang jelas di situ ditanya peluang X tertentu yang terakhir. Nah, entah gagal, entah sukses, pokoknya X tertentu yang terakhir. Cukup nomor 3, binomial negatif, karena kalau yang geometri itu sama, cuma X-nya 1 itu aja. Jadi nggak ada masalah
geometri dan binomial negatif. Saya lanjutkan ke nomor 4 ya. 4A, distribusinya jelas berbeda. A. Cukup banyak yang mengerjakan 4A ada 18. Saya panggil aja langsung, saya tunjuk untuk yang membahas. Perwakilannya salah satu yaitu ini Mas Edi nggak ada ya? Ada, Pak. Oh, ada Mas Edi. Silakan Mas Edi. Oke, Pak. Di sini soal nomor 4 itu misalkan penonton permainan bola berasal dari kota A sebanyak 25%, kota B 20%, kota C 35%, dan sisa dari kota-kota lainnya. Jika terdapat 20 bola yang akan diberikan secara acak kepada penonton, tentukan peluang bahwa yang menerima bola berasal dari kota A sebanyak 5 orang dan kota B sebanyak 7 orang. Dari soal, saya simpulkan kalau ini peluangnya tanpa pengembalian. Di sini diketahui peluang dari penonton dari kota A itu sama dengan 0,25, terus peluang penonton dari kota B itu 0,2, penonton dari kota C itu 0,35, dan sisanya dari kota lain itu 0,2. D, di sini sama dengan adalah di luar penonton dari kota A dan B. Berarti di sini saya simpulkan D itu bisa penonton dari kota C ditambah dengan penonton dari kota lain. Totalnya itu ada 0,55. N-nya di sini saya buat 20. X untuk penonton dari kota A itu 5, penonton dari kota B itu 7, dan X dari kota selain A dan B itu 8. Kemudian saya menggunakan di sini multinomial. Peluang dari penonton A, kejadian sukses kota A, sukses penonton kota B, dan sukses kota selain A dan B. Dan hasilnya saya dapatkan itu 0,01044. Jadi peluang bahwa yang menerima bola berasal dari kota A sebanyak 5 orang dan kota B sebanyak 7 orang adalah 0,01044. Ya, cukup Mas Edi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Kak, saya tanya. Silakan Bejma. Itu kan yang ditanyakan peluang yang menerima bola berasal dari kota A dan kota B ya Pak. Iya. Nah, kenapa kok di situ pakai kota selain A dan B juga? Silakan Mas Eki dijawab. Di sini untuk mendapatkan peluang tidak sukses, peluang tidak sukses didapatkan oleh penonton dari kota A dan kota B gitu. Peluang tidak sukses. Oh, peluang gagalnya. Iya gitu. Mas Eki. Iya Pak. Anda pakai distribusi apa? Saya lupa nih. Lupa itu loh, tulisannya kelihatan. Multinomial. M itu ya multinomial. Iya. Multinomial itu ada berapa kategori Mas Eki? Lupa. Nah, lupa. Ada berapa kategori kalau multinomial? Saya lupa, contekannya dilihat, contekan. Resume, distribusi. Multihiper dan multinomial. Oh iya, multivariate dan multinomial itu.
Maksud saya, ada berapa kategori, ada berapa. Kalau binomial kan cuma 2 kategorinya. Kalau Iya. multinomial Lebih dari 2. Lebih dari 2. dari 2. Sama yang tadi mengatakan peluang sukses, peluang gagal, itu berapa kategori, Mas? 3. Nah, peluang Eh, du- sukses, 1, 2. setengah sukses gitu ya. Berarti 2, Pak. Peluang, oh iya. Ada Hah? 2. 2. Berarti bukan multinomial, binomial, Mas. Oh iya. Gimana, Mas Ege? Zaman pakai multinomial, alasannya apa? Ada berapa kategori yang ditanyakan? Ya, saya pikir tuh karena ada di sini ada A, B, C, itu makanya saya mikir itu lebih dari 3. Lebih dari 2 gitu. Tapi ketika dijawab itu ternyata 2. Sama jawabnya ini 2 apa 3, Mas? 2. Apa itu kalau 2? Peluang bola diterima oleh penonton A dan penonton B. Nah, itu ada berapa itu peluang D? Dan Peluang itu apa itu? 55%. D itu peluang bola didapat oleh penonton selain A dan B, Pak. Ada berapa peluang yang Saman pakai, Mas? Oh, 3. Ada 3 peluang. Itu kategorinya multi apa binomial? Multinomial. Nah, udah jelas multinomial. Oh, Saman iya, nggak Pak. yakin dengan jawaban sendiri. Terombang-ambing, jadi bingung. Mbak Ijema tadi menanyakan kenapa Oh, itu iya. kok memakai fungsi peluang yang lain. Saman Oh, iya, menjawabnya pakai fungsi peluang yang gagal selain sukses. Gagal sukses itu cuma ada 2 binomial. Oh, iya, Yang Pak. ditanyakan kan peluang A dan B. Peluang A 5 orang, yang kota B 7 orang. Ada berapa? 12 orang berarti ya? Iya. Padahal berapa hadiah bola? 20 kan? 20. Berarti sisanya kan untuk kota yang lain. Iya. Nah, berarti ada 3 kategori. Kota A, kota B, dan sisanya selain A dan B, ya kan? Iya. Nah, itu dicari peluangnya ketiga-tiga ini. Karena ada 3 peluang, maka kita gunakan multinomial. Ya, meskipun yang ditanyakan adalah A dan B, tapi sisanya masih ada untuk kota yang lain, maka ada 3 kategori. Jadi jangan dilihat ada kota A, ada kota B, ada kota C, ada kota D. Lihat yang ditanyakan. Meskipun ada kota A, B, C, D, bahkan sampai Z. Tapi kalau saya pertanyaannya adalah, carilah peluang yang dapat dari kota A sekian. Yang ditanya itu kota A saja. Maka ada kota A, selain itu ada selain A. Cuma ada 2 kategori. Maka kita bisa menggunakan Binomial. Nah, karena cuma 2 kategori. Jangan dilihat yang diketahui. Periksa yang ditanyakan. Itu ya. Iya, Pak. Oke, silakan ada pertanyaan lagi yang lain. Silakan. Jadi multinomial. Saya, Pak. Silakan Mas Zulfikri. Itu kenapa kok pakai distribusi monomial? Mas Egi. Dijawab Mas Egi. Mana ya? Dah. Bentar, Pak. Saya pikir lagi, Pak. Oh, kalau multinomial berarti pakai pengembalian, Pak. Berarti di sini saya kurang tepat. Seharusnya saya menggunakan multivariate karena tanpa pengembalian gitu. Maksudnya multivariate hipergeometri. Iya. Berarti Soalnya kan bolanya tanpa salah. pengembalian. Berarti ini salah ya? Iya, mungkin, Pak. Jadi harusnya pakai multivariate hipergeometri, Iya. bukan multinomial. Alasannya karena tanpa pengembalian. Ada kata-kata di situ tanpa pengembalian, Mas. Karena bola diberikan kan tidak mungkin dikembaliin lagi kepada yang nendang gitu. Begitu. Iya. Berarti jawaban salah ini, Mas. Iya. Ada Kurang komentar tepat. yang lain, silahkan.
Ada komentar teman-temannya bagaimana? Kalau saya Ya, Pak, Mas Hendra. kalau saya setuju pakai multinomial biasa. Saya nggak Apa, mengerjakan Mas? soal ini. Karena kan penonton kan bisa mungkin kena bola lagi. Kan nggak harus penontonnya itu gimana ya? Mungkin Mas Egi bisa kena bola nggak sengaja, terus ke babak berikutnya bisa terkena bola lagi. Jadi kan bisa terkena lagi, Artinya bisa dikembalikan. bisa dapat 2 Iya. bola gitu ya, Mas Hendra. Iya. Enggak, bolanya ini dikembalikan lagi enggak, Mas? Kemungkinan dikembalikan lagi. Terus oleh hadiah dikembalikan ke panitia. Capek-capek dong nangkep. Ini apa hadiah, Pak? Nah, iya kan? Oh iya. Penonton. Kalau Bolanya dilempar ke penonton itu digunakan untuk hadiah apa dibalikkan seperti main bola nanti kayak bola balik nanti bola. Kalau konteksnya dalam hadiah berarti tidak dikembalikan, Pak. Lihat ini, terdapat 20 bola diberikan secara acak kepada penonton. Iya. Ada berapa bola, Mas? 1 apa 20? 20. Nah, 20. Kalau yang menangkap penonton dapat bolanya mau dikembalikan apa tidak, bermasalah enggak? Oh, ya, enggak masalah. Enggak bermasalah. Artinya iya. Panitia sudah punya 20 bola mau dilempar, terus penontonnya ngelempar lagi, no problem. Karena dilemparnya panitia 20 itu dilempar semua, selesai 20 habis. Apakah panitia melempar 20 itu dari lemparan penonton lagi? Enggak. Ya kan? 20 sudah disediakan 20, mau dilempar ke kota A sekian, dilempar kota B sekian, sisanya digunakan ke kota-kota yang lain. Nah, 20 kan sudah disediakan bolanya. Iya. Berarti bolanya bukan cuma 1. Jadi penonton mengembalikan bolanya atau tidak dikembalikan ke panitia enggak gubris. Mau dilempar lagi oleh penonton, mau dikasihkan ke penonton yang lain oleh penonton yang menerimanya, itu enggak ada masalah. Penonton itu dapat 2 kali bola juga enggak ada masalah. Karena panitia sudah menyediakan 20 bola untuk dilempar. Jadi 20 itu yang dilempar. Bukan hasil lemparan dikembalikan lagi ke panitia, tidak. Karena sudah disediakan 20 bola. Jadi di sini multi hipergeometri atau multinomial. Multi hyper, Pak. Multi hyper, Pak. Multi hipergeometri atau multinomial. Nah. Multi hyper. Multi hyper, Pak. Multi hyper geometri. Multi hyper. Ya, multivariat hypergeometri. Kenapa? Karena peluang kejadian itu lebih dari 2 dan tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian. Dikembalikan atau tanpa pengembalian? Bermasalah enggak? Mempengaruhi enggak kejadian? Berpengaruh. Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Iya. Dikembalikan apa tidak? Berpengaruh. Dikembalikannya itu ke panitia. Sekarang tadi kan saya menceritakan panitianya terdapat 20 bola yang akan diberikan secara acak kepada penonton. 20 bola itu sudah ada kan? Diberikan kepada penonton. Penontonnya kalau sudah menangkap bola, mau dikembalikan ke panitia atau tidak, atau malah dilempar ke penonton yang lain, mempengaruhi nggak panitia untuk melempar bola itu? Tidak. Enggak. Nggak mempengaruhi kan? Misalkan gini, panitia mau melempar 2 bola, ada penonton yang punya bola dapat dilempar ke panitia. Mempengaruhi nggak untuk melempar bola panitia itu? Nggak mempengaruhi kan? Dia enjoy aja melempar 20 bola. Entah bola itu dilempar lagi ke penonton yang lain, dilempar lagi ke panitia. Nggak gubris panitia karena dia sudah punya kantong 20 bola untuk dilempar. Iya. Jadi dikembalikan apa tidak? Kalau tidak berpengaruh, jadi peluangnya tetap atau berubah? Tetap. Kalau peluang tetap, maka semisal Mas Egi mencari peluang A, peluang B, peluang C. Karena tetap peluangnya. Nah kalau peluangnya berubah, kan nggak perlu dicari peluang. Bang peluangnya berubah, iya kan? Mas Egi mencari peluang A, B, C karena merasa peluangnya tetap. Peluang kota A mendapatkan bola
sekian, peluang B sekian, peluang C sekian. Jadi peluangnya tidak berubah. Karena penontonnya kan tetap ya, jumlah penonton. Pak, misalkan setelah mendapatkan bola pulang, Pak. Jadi misalkan penontonnya berkurang dan bola pulang, mendapatkan bola pulang, kan berkurang. Ya kan? Maka peluangnya berubah apa tetap? Berubah. Berubah. Nah, ini konteks yang berbeda. Kalau peluangnya berubah, maka Anda pakai hipergeometri. Kalau peluang konteksnya berubah, misalkan yang sudah memperoleh, nggak boleh dapat lagi, mereka harus pulang. Atau setelah mendapatkan bola, mereka harus menyisir atau nggak boleh menangkap bola supaya nggak dapat. Artinya satu penonton, satu hadiah. Maka itu peluangnya kan otomatis berubah. Oh ya, paham. Nah, jadi konteks dikembalikan apa tidak, mendapatkan sekali atau lebih, mempengaruhi apa tidak nilai peluangnya, itulah yang menentukan antara multinomial dengan multivariate hipergeometri. Jadi kalau peluangnya tetap, itu multinomial biasa. Kalau peluangnya berubah, ya Anda nggak boleh mencari peluang berubah-ubah. Anda pakai hipergeometri. Hipergeometri kan tidak ada peluang kan? Tidak ada peluang hipergeometri. Peluangnya hanya kombinasi-kombinasi. Ya kan rumusnya? Nggak ada peluang A, peluang B, peluang C nggak ada. Seperti multinomial. Begitu ya? Iya Pak, paham. Nah, jangan bingung lagi ya Mas Egi. Iya Pak. Mas Egi udah betul, cuma kurang yakin. Nggak yakin bahwa dia adalah benar. Iya Pak, terima kasih. Diombang-ambangkan yang lain itu supaya menguji keteguhan sampean. Silakan, ada pertanyaan lagi lain. Itu Mbak Clarissa sama siapa ya? Silakan. Mbak Clarissa sama siapa tadi Mbak Clarissa? Tahuan Mbak Clarissa. Lagi master, Pak. Lagi di master nimbrung acara HMJ juga. Oh, lagi HMJ. Ya. Oh. Sama saya juga, Pak. Sambil ngikutin. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nomor 4. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke